Tuhan, selamat pagi. Shalom, salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus di dalam kita selama-lamanya. Amin. Kita membuka Alkitab kita Amsal 14 ayat 16. Amsal 14 ayat 16. Konsentrasi penuh terhadap firman Tuhan. Waktu tidak lama, hanya 25 menit. Amsal 14 ayat 16. Sebelumnya saya akan menyaksikan pengalaman saya ketika saya ada di rumah orang yang bagus sekali, luar biasa ya. Ya, 3 hari 3 malam 4 hari ya. Saya bersama istri, anak, sama ponakan-ponakan perempuan. Wah, menikmati sekali. Nah, saya anggap rumah sendiri, ya, meskipun bersih, tapi saya coba cari mana yang perlu dibersihkan, saya bersihkan, saya atur begitu ya. Nah, ketika saya ada di gudang, di toilet belakang yang biasanya mungkin digunakan untuk karyawan mungkin, saya menemukan satu jerigen yang tulisannya soklin lantai untuk pengharum, pembersih, pembunuh kuman lantai. Waduh, ini saya sekalian mau ngepel ini kan. Ngepel. Saya buka jerigen itu. Saya buka, saya lihat di lubang kecil itu bening. Loh, biasanya kan warnanya hijau, merah, kuning atau biru begitu ya. Ini kok bening. Nah, saya hirup. Saya agak hati-hati hirup. Tapi saya tidak berpikir negatif. Saya hirup aja pelan-pelan. Oh Tuhan Yesus, tolong, kemurahan Tuhan, saya tidak ngeblak saya. Seng. Berapa waktu kemudian saya tanya, baru tahu HCl, cairan HCl, air keras. Tapi tulisannya soklin lantai. Oh, saya berpikir-pikir, saya yang salah ini. Saya tertipu ya. Itu mungkin bekasnya soklin lantai, tapi kosong. Lalu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang sulit dibersihkan, lalu yang tukang bersih rumah itu mungkin beli di toko bangunan cairan HCl diisi. Mungkin lupa tulisan soklin lantai dibuang gitu ya. Awas, hati-hati ya, jangan salah pikir, jangan salah baca, jangan salah menilai, jangan salah mengerti, salah memahami, itu bahaya. Ketahui betul-betul apa itu, apa akibatnya untuk kita. Hati-hati, awas, sama-sama katakan awas. Katakan hati-hati. Amsal 14 ayat 16. Orang bijak berhati-hati. Berhati-hati. Kalau tidak berhati-hati, sembrono, ya, semua ditabrak, semaunya sendiri, itu berarti tidak bijak. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Ini tidak bisa dipisahkan, ini menjauhi kejahatan. Ini Raja Salomo, orang yang kuayanya luar biasa, pinternya luar biasa, penuh hikmat Tuhan, menuliskan ini. Paling tidak Salomo ingin kita tidak mengalami kesulitan masalah yang pernah dialami oleh beliau. Dia pernah menuliskan di akhir-akhir tulisannya berkata, sia-sia, kecuali orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Cukup itu dulu. Berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Saya termasuk kurang hati-hati. Tulisan soklin lantai, tidak tahu itu apa, pastinya apa, saya hirup. Tuhan, tidak tahu ini organ tubuh apa yang bisa rusak katanya mungkin. Tuhan terus tolong, banyak minum air, banyak minum susu supaya dinetralisir. Ya, di satu sisi maklum ya, tidak tahu.
tertipu, tulisannya sokin lantai, tapi ternyata cairan HCl. Bagaimana kita? Ya, saya hubungkan hari-hari ini. Tulisan, gunakan masker, pakai masker untuk melindungi dirimu sendiri dan orang lain. Masih ada yang tidak pakai masker kan? Sering cuci tangan, masih banyak yang sering cuci tangan. Iya Pak, saya tidak punya masker. Nah, minta Bu Eli, Bu Mevang. Di situ ada pelayan masker. Sering cuci tangan, pakai hand sanitizer, jaga jarak. Bagaimana kita melakukan enggak? Itu sudah tahu pasti benar, terbukti. Kadang-kadang kita masih tidak nuruti. Bagaimana tulisan? Jangan berzina, jangan membunuh, jangan berdusta. Sudah jelas-jelas betul itu hukum Tuhan. Masih kita langgar, bukan? Melanggar hukum Tuhan, melanggar peraturan pemerintah, itu lebih bahaya daripada menghirup HCl tadi itu. Terang-terangan merokok membunuhmu, loh masih merokok. Bukan tertipu lagi kan? Memang sengaja menipu diri sendiri. Pak, saya maunya taat Pak, nurut, tapi enggak bisa Pak, enggak kuat. Bisa bersama kuasa Tuhan. Bersama Tuhan pasti bisa. Katakan amin. Andalkan kekuatan Tuhan. Kekuatan kita enggak bisa. Kita enggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita terbatas. Jauhi kejahatan. Sama-sama katakan jauhi kejahatan. Ya, kejahatan lebih bahaya daripada cairan HCl. Kejahatan apa? Macam-macam ya. Ini saya tulis di sini, memuaskan diri sendiri. Diri sendiri dipuaskan dengan mengorbankan orang lain. Gak apa-apa orang lain dikorbankan. Yang penting aku puas, yang penting aku senang, yang penting aku suka. Oh ini jahat ini. Salah satunya kejahatan suami. Terang-terangan aja ya, kadang-kadang terang-terangan aja, enggak ngerti apalagi sudah terang-terangan enggak ngerti apalagi enggak terang-terangan. Terang-terangan aja, blak-blakan. Saya mau meniru anak-anak milenial sekarang. Anak-anak milenial sekarang itu blak-blakan, jujur, enggak munafik, integritas gitu loh, apa adanya. Contohnya itu saya mau mendekati anak saya, ya. Mungkin saya pernah melukai hati anak saya. Anak sekarang tuh terluka, nggak harus habis dipukul, terluka, hatinya terluka, batinnya terluka. Enggak, ingkar janji bisa terluka loh anak sekarang ini. Ayo, tak temani, sukanya apa? Jalan-jalan ke mall, jalan-jalan. Perempuan, Bu, perempuan, jalan-jalan. Mau beli apa? Enggak, lihat-lihat, mall segitu besarnya, lihat-lihat, lantai 1, besarnya begitu, lantai 2, lantai 3, lihat-lihat, balik lagi lantai 1, lihat-lihat, pegang-pegang, lihat-lihat. Perempuan, Pak, kalau anak cowok gampang ya, beli apa? Ke toko ini, tawar, beli. Minum kopi, bawa pulang. Anak perempuan, lihat-lihat. Maaf ya yang perempuan, Feli. lihat-lihat. Terus beliau, nanti papa tak bayari. Nggak usah lihat harga beliau. Diam. Jangan banyak bicara, jangan banyak omong. Loh, maunya kita kan terima kasih Pak gitu ya. Enggak, diam. Jangan banyak bicara. Nah itu anak perempuan itu, anak sekarang itu blak-blakan, terus terang. Kalau kita kan sopan santun, jaga perasaan. Sudah makan? Belum, padahal sudah, padahal belum gitu ya. Enak makanannya. Oh, enak. Loh, tambah lagi. Oh, sudah kenyang. Padahal enggak enak. Bagi anak sekarang itu kita ini munafik, kita ini tidak jujur, bersembunyi dalam kata sopan santun, tidak jujur. Karena sekarang belak-belakan jujur. Begini ya,
kejahatan suami. Berapa banyak suami-suami yang masih masturbasi, memuaskan diri sendiri, tidak memperhatikan kepuasan istri. Apa ya? Tidak suami istri supaya pelajaran ini ya. Nonton video porno, majalah porno, memuaskan diri sendiri, tidak memperhatikan kepuasan istri. Tuh salah satu contoh ya. Kejahatan papa, ayah. Biasanya tidak jadi pemimpin, jadi teladan, tidak jadi gembala, tapi jadi menekankan jadi penguasa. Penguasa ini biasanya mengendalikan dengan kekerasan. Tidak nurut, kaplok, tidak nurut, pukul, tidak nurut, tendang, tidak nurut, dihukum, kekerasan. Ya mungkin karena pengalaman masa lalunya dikerasin oleh orang tua. Menggunakan cara yang sama. Jangan, beda, anak dulu sama sekarang beda. Awas nafsu amarah. Marah boleh, tapi kalau sampai amarah, pemarah, sedikit-sedikit marah sambil berbuat dosa, nah ini tidak boleh. Kata-kata ini hati-hati ya. Kata-kata tidak hanya pisau, tembak, dor, membunuh, tapi kata-kata ini bisa menyakiti, bisa melukai, bisa membunuh ya. Anak zaman sekarang liar. Anak tidak mau kalah. Orang tua ini kolot kuno. Nah ini waduh perang mulut nih, bahaya ini. Anak sekarang berani bantah ya. Papa ini lebih banyak pengalaman. Anak nggak mau kalah. Anak zaman sekarang lebih pintar daripada papa. Buktinya papa mama kalau ada masalah HP, tanya sama anak. Loh, ya apa nak caranya? Wes tak jelasin, tak kira ngerti papa mama wes. Papa mama bodoh. Belak-belakan, terang-terangan anak zaman sekarang ini ya. Bagian berkata mungkin tidak niat untuk nyakiti, tapi memang belak-belakan gitu loh. Jadi hati-hati salah mengerti ya. Makanya perlu ngobrol orang tua sama anak zaman sekarang ini ya. Kayaknya lebih sulit cara mendidik anak zaman sekarang daripada dulu ya. Sekarang perlu banyak ngobrol. Tidak hanya perintah, suruh ini, suruh itu. Jangan ini, jangan itu. Nggak cuma itu zaman sekarang. Ngobrol dari hati ke hati supaya ngerti hatinya. Anak tidak hanya butuh uang, tapi perlu waktu kita, ya. Orang tua kadang ngomong begini, anak kok gak ngertiin orang tua. Anak juga sama ngomong, orang tua kok gak ngertiin anak. Kita ini sama-sama salah, sama-sama berdosa ya. Gak salah Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa. Orang tua berdosa, anak-anak berdosa. Ayo saling mengampuni, saling mengasihi. Ya. Kita lihat Kolose 2 ayat 8. Kolose 2 ayat 8. Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Jadi filsafat ini ada yang benar, ada yang salah. Ya, ada yang berisi, ada yang kosong. Ada filsafat Kristen, ada filsafat yang non-Kristen. Ya. Ada filsuf yang cinta Tuhan Yesus, cinta Tuhan, takut Tuhan. Ada yang filsuf yang ateis, tidak percaya Tuhan. Anak-anak sekarang ini di negara-negara maju banyak yang berani menyatakan diri ya. Aku ateis. Anak milenial itu katanya nggak takut Tuhan, nggak takut setan. Maksudnya nggak percaya ada Tuhan, nggak percaya ada setan. Nggak takut Tuhan, nggak takut setan. Anak milenial katanya seperti itu. Yang paling ditakuti anak-anak adalah kalau nggak ada kuota, nggak ada pulsa, itu yang ditakuti anak-anak. Apalagi nggak ada HP ya. Filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya, beberapa contoh ini ya. Donya iki wis edan. Nek sampean gak melo edan, gak keduman. Oh, gitu ya.
Ojo jujur-jujur, ajur kon. Yang enggak ngerti bahasa Jawa ya. Dunia ini sudah gila. Kalau enggak ikut gila, kamu enggak akan keduman apa? Enggak kebagian gitu loh. Semua korupsi harus ikut korupsi. Semua berzina ikut berzina. Semua selingkuh, semua ikut, semua selingkuh, kita harus ikut selingkuh gitu loh maksudnya. Selingkuh katanya, selingan itu indah. Kalau lewat kuburan harus bicara, permisi ya mbah, nyuwun sewu mbah. Loh, nah itu ajaran-ajaran temurun yang salah ya. Hati-hati. Kalau lewat sudut ruangan kantor itu, kamu harus ngomong permisi gitu ya. Loh. Yang ikut bayar, yang ikut beli rumah itu siapa? Kalau sudah kontrak rumah, beli rumah, pesan pemilik yang lama begitu, harus permisi mbah gitu. Jangan mau nuruti ya. Loh, kita yang bayar kontrakan, kita yang beli rumah, dia ndak ikut nyicil kontrakan, ndak ikut bayar rumah. Enaknya kita bilang permisi, yang punya nih kita apa dia gitu loh. Usir dalam nama Yesus, roh jahat, setan, iblis, keluar gitu ya. Kuasa Tuhan Yesus lebih besar daripada kuasa apapun dalam dunia ini. Katakan amin. Ajaran-ajaran Kristus apa yang kita perhatikan pagi ini ya? Kita lihat Matius 5 ayat 12. Matius 5 ayat 3 sampai 12. Matius 5 ayat 3 mulai. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Hati-hati ya. Berapa banyak orang-orang Kristen masih berpikir hanya orang yang kaya itu yang diberkati Tuhan, orang kaya itu yang dicintai Tuhan. Hati-hati loh ya. Bagaimana hamba Tuhan yang di desa, yang di pelosok, yang di puncak gunung melayani mbah-mbah, mbok-mbok, ya sandalan, kolektornya kelinting. Apakah dia nggak dicintai Tuhan? Apakah mereka nggak diberkati Tuhan? Hati-hati loh. Hamba Tuhan yang pakai jas, mobil mewah, rumah mewah, itu yang diberkati Tuhan. Hati-hati loh. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jangan lihat yang di luar, Tuhan lihat yang di hati. Jangan-jangan mereka yang miskin itu, mereka yang dipuji oleh Tuhan nantinya. Lebih dipuji oleh Tuhan nantinya. Hai hambaku yang baik dan setia. Meskipun melayani beberapa orang, mbok-mbok, sederhana, tidak kaya raya, tapi setia melayani Tuhan. Jadi hati-hati, jangan tertipu dengan ajaran dunia ini. Orang Kristen harus kaya raya. Puji Tuhan kalau kaya raya, Tuhan memberkati. Kekayaan kita bisa memuliakan Tuhan. Amin, katakan amin. Tapi berapa banyak karena kekayaan meninggalkan Tuhan. Karena kekayaan mengumbar hawa nafsu, berbuat dosa, menyakiti hati Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Memiliki bumi itu ya harus kuat, diktator, menggunakan kekerasan, menyalahgunakan kekuasaan. Enggak ya, lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berapa banyak orang Kristen yang tidak lapar dan haus akan kebenaran, tapi lapar dan haus akan dosa. Pertama, akhir-akhir zaman ini dosa perzinahan, perselingkuhan. Ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berapa banyak di akhir zaman ini orang yang mementingkan diri sendiri ya, tidak bermurah hati. Aku. Pak, saya sendiri kurang kok.
bermurah hati, memperhatikan kebutuhan orang lain. Loh, murah hati itu tidak peduli kaya atau miskin secara ekonomi loh ya. Di Alkitab ada itu. Jemaat di mana itu ya? Pernah baca? Jemaat di mana itu? Miskin tapi suka memberi gitu loh. Miskin tapi suka menabur. Miskin tapi suka memperhatikan kebutuhan jemaat lain. Itu. Diawali dari memberi sedikit. Aku punya 2 nasi bungkus, 1 untuk kamu ya, gitu ya. Aku punya 1 roti ya, separuhan ya. Loh, memberi tidak harus banyak. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berapa banyak orang-orang Kristen yang sudah disucikan, yang sudah dikuduskan, justru masih bergelimang dalam dosa, masuk dalam lumpur dosa, sudah dimandikan, sudah dibersihkan, seperti babi kembali ke kubangan lumpur, seperti anjing menjilat lagi muntahnya. Mengikuti arus zaman, terpengaruh lingkungan, seharusnya kita mempengaruhi lingkungan, seharusnya kita menerangi kegelapan. Seharusnya kita menggarami dunia, tapi kok kebalikan ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berapa banyak orang yang justru suka mengadu domba, memfitnah, sebar kegosip. Dalam nama Yesus di gereja ini tidak ada. Katakan amin. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kok teraniaya, kok menderita karena kebenaran, menderita teraniaya karena dosanya sendiri aja masih berontak kok, gak mau bertanggung jawab terhadap kesalahan sendiri, dosa sendiri kok. Betul tak betul? Betul. Apalagi dianiaya oleh sebab kebenaran, tambah marah sama Tuhan. Tuhan, aku sudah benar, aku sudah baik, aku sudah nurut, aku sudah hidup kudus, kok masih menderita, kok masih susah, kok masih mengalami yang namanya dirugikan orang, difitnah, dijelek-jelekkan, direndahkan. Wah, tambah protes. Hati-hati orang Kristen yang dewasa rohani, ketika teraniaya, menderita, meskipun terus melakukan kebenaran, terus nurut sama Tuhan, tetap ya berbahagia, bersyukur. Tuhan, semua seizin Tuhan, ya pasti mendatangkan kebaikan. Justru Tuhan bangga loh, lihat, anakku, hambaku ini mengalami seperti ini, masih setia, masih cinta sama aku. Dibanggakan Tuhan. Seperti Tuhan membanggakan Ayub, bukan? Berbahagialah kamu juga karena kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin, firman Tuhan. Satu doa untuk istri saya, ya, insya Allah minggu depan khotbah ya. Hari ini tidak bisa khotbah, rencananya kan minggu lalu kan, hari ini khotbah ya. Karena repot jaga bayi itu ya. Kami berusaha jaga bayi baik-baik, masih ngelondong 4 kali loh, ya apa. Ya, mari kita tenang sejenak. Kita bersaat teduh. Kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita lebih berhati-hati, lebih berawas-awas terhadap apa yang kita baca, terhadap apa yang kita tahu, terhadap apa yang kita makan, terhadap apa yang kita hirup, terhadap apa yang kita lakukan. Hati-hati. Kiranya semuanya itu menyenangkan Tuhan, nurut sama Tuhan, tidak melanggar perintah Tuhan. Apa yang kita lakukan itu kesukaannya Tuhan, membuat Tuhan tersenyum. Jangan sampai membuat Tuhan menangis. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jangan mau tertipu jemaat Tuhan, saudara. Kalau mau ke kerajaan surga, harus melalui Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang berasal dari surga. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Yang tak terbatas menjadi yang terbatas. Masuk akal. Dia Allah kok, menjadi apa saja dia bisa. Haleluya. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan lebih berhati-hati terhadap apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat. Kiranya semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami semua di awan-awan yang permai. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.